Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril lazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan berbicara tentang kawasan geografi Islam. Kita masuk ke negara Malaysia. Mungkin tidak asing ya nama ini bagi kita, sebab Malaysia ini juga berbahasa Melayu. Bahkan dikatakan bahwa Malaysia itu singkatan dari Melayu Asia itu. Bahkan ada juga yang mempelesetkan Melayu Indonesia itu. Makanya dulu Soekarno ketika memutuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, karena boleh mempertimbangkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara mayoritasnya adalah bahasa Melayu. Padahal Soekarno sendiri adalah orang Jawa ya. Beliau malah meminta supaya bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa tapi adalah bahasa Melayu. Dan ini juga berbatasan langsung dengan Indonesia ya, dan bahasanya juga agak mirip lah, sebab Indonesia juga berbasis bahasa Melayu dan Malaysia juga berbahasa Melayu. Cuma di Malaysia mungkin suku tidak sebanyak di Indonesia ya. Suku di sana itu cuma 3 saja. Ada suku Melayu yang merupakan mayoritas dan asli ya. Yang kedua ada pendatang dari India dan Cina. Jadi sana dikenal 3 suku saja, suku Melayu, suku India dan suku Cina, dan mereka hidup berdampingan dengan harmonis ya, yang diberikan oleh toleransi oleh pemerintah Malaysia. Sejarah Malaysia, dulunya Malaysia ini adalah sekumpulan daripada koloni didirikan oleh Inggris Britania Raya. Jadi dia termasuk jajahan Inggris, termasuk negara Commonwealth yang dulu kita ceritakan. Bekas jajahan Inggris itu mempunyai negara persemakmuran, persekutuan, yaitu negara Commonwealth. Jadi Malaysia bisa main ke Inggris kapan saja dan dapat jatah 6 bulan ya. Berbeda kita dengan Belanda, dia sudah menjajah kita 3,5 abad, tapi kita main ke sana aja nggak boleh. Harus menyediakan dana itu. Kalau di Inggris beda. Dan separuh barat Malaysia adalah kerajaan kecil yang terpisah-pisah. Sebab dulu Melayu itu bukan kerajaan. Bahkan dulu ketika Sriwijaya, Malaysia sampai Moro Filipina itu adalah termasuk wilayah Nusantara dulu ya. Cuma karena jajahan-jajahan negara itu akhirnya dipisah-pisah gitu ya. Kemudian kembali menjadi Uni Malaya. Setelah disusun menjadi Federasi Malaysia hingga memperoleh nanti kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957 ya, kira-kira beberapa tahun dari Indonesia merdeka, mereka mendapatkan kemerdekaan Malaysia. Bahkan dulu kita dengar cerita orang tua kita, orang-orang Malaysia dulu tuh kalau belajar agama, belajar apapun ke Indonesia gitu ya. Sekarang kebalikannya, kita belajar ke mereka ya, mungkin karena perkembangan mereka lebih cepat mungkin daripada Indonesia karena negaranya juga kecil gitu ya, dan punya per kapita negara yang juga tinggi sebenarnya gitu. Letak geografis Malaysia ini kalau sebenarnya tidak usah kita jelaskan ya, bahwa Malaysia itu ada yang terletak di utaranya Kalimantan ya, Sabah itu ya, yang sering Nunuan ya, di Kalimantan Utara perbatasan dengan Indonesia. Dan juga ada Brunei ya, negara kecil yang kita lihat di putih ini ya, negara Brunei. Dan Malaysia berbatasan nanti dengan Thailand di bagian utara, dan hampir seluruhnya nanti berbatasan dengan Indonesia ya. Dengan ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Luas wilayah kira-kira 332.000 km ya, atau 2 kali 5 Pulau Jawa. Agamanya mayoritas Muslim ya. Ada juga Tionghoa, ada Hindu. Tapi kalau Melayu kita jelaskan dulu adalah satu suku yang semuanya Muslim. Jadi ada beberapa di Indonesia ini yang sukunya Muslim, seperti Betawi. Betawi itu pasti Muslim. Kalau keluar dari Islam nggak boleh ngaku Betawi. Yang kedua suku Minang ya, di Padang itu semuanya Muslim. Keluar dari Islam nggak boleh ngaku orang Minang. Termasuk Melayu ya, Melayu. Kalau Jawa ini kan ada juga Jawa Kristen, Jawa Islam gitu. Kalau suku Melayu semuanya pasti Muslim. Dan mereka sangat menjaga itu ya, agamanya bukan mayoritas lagi, memang semuanya Muslim gitu ya. Kalau kita lihat proses masuknya Islam di Malaysia, ini ada beberapa pendapat yang kita temukan. Pertama, masuknya Islam ke Malaysia tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan Melayu. Kalau kita lihat di kerajaan Delhi, kerajaan di Medan itu, dan Riau ya, itu masih banyak kesultanan-kesultanan Melayu yang sangat Muslim. Sebab dulu Islam masuk ke Indonesia itu kan mulai dari Aceh dulu, menyasar sampai ke seluruh Indonesia, dan kerajaan-kerajaan
Islam Melayu itu banyak dulu di daerah Sumatera Utara dan Riau. Itulah yang menyeberang ke Malaysia membawa ajaran Islam gitu ya. Nah, kerajaan ini terkenal dengan kerajaan Islam dan pedagang-pedagang. Ada juga mengatakan dari Gujarat ya, yang datang sama dengan ke Indonesia. Kedua, menurut ahli sejarah, munculnya Islam pada abad ke-12. Ini didasarkan pada mata uang emas yang ditemukan di Kelantan tahun 1914 ya. Kelantan ini kan ditemukan tertulis di sana pada abad ke-12 itu. Menurut Azumazri Azra, datang Islam ke Asia Tenggara ada 3 teori ya. Yang datang langsung dari Arab, ke daerah Yaman, datang dari India, Gujarat ya. Gujarat ini banyak juga mengatakan di daerah dekat Asia. Ada yang datang juga dari Bangladesh ya. Jadi memang beberapa pendapat sejarah ulama menjelaskan tentang itu ya. Berkembangnya Islam di Malaysia ini tidak lepas dari Melayunya ya, bahwa pola Nusantara itu dijelaskan bahwa penerimaan Islam Nusantara diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah. Kalau kita lihat sejarah Islam masuk ke tanah Melayu mulai dari Aceh itu ya, memang yang kena adalah wilayah pesisiran ya, dari daerah laut. Karena mereka dulu berdagang ke laut, lalu dilihat oleh warga setempat, mereka sholat, mereka apa, lalu bertanya pada saat itu, akhirnya diajarkan Islam itu. Yang kedua, Islam diterima langsung oleh masyarakat lapisan elit penguasa kerajaan. Ini bisa dipakai dua-dua ini. Jadi ketika rajanya Muslim, ya Muslim. Rajanya agama lain, agama lain. Jadi dulu memang suasana sosialnya seperti itu ya. Mereka ikut raja, mulai dari agama, kepercayaan, gaya kepemimpinan, tergantung kepada raja. Dan setelah merdeka, Indonesia tidak menggunakan lagi kerajaan seperti itu. Ya memang masih ada diakui, tapi tidak ada dalam struktur pemerintahan. Nah, pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai sekarang. Karena berdasarkan raja. Dulu Mataram Hindu ya di Jawa, ada Mataram Muslim, begitu rajanya Muslim, rakyatnya juga ikut Muslim itu aja. Bukan karena ikut-ikutan sih ya. Karena memang kepatuhan mungkin pengaruh raja sang kuasa itu. Nah, perkembangan Islam di Malaysia ya, pembangunan Masjid Jami ya. Ini Bapak sudah pernah beberapa kali ke sana ya, melihat perkembangan Islam itu sangat luar biasa. Walaupun mereka terdiri dari 3 suku ya, tapi mereka masih melaksanakan Islam dan toleransi dengan baik. Itu ada juga universitas. Nah, ini yang kita bahas tadi ya, bahwa sekarang Malaysia itu terkenal dengan AIUM ya, Islam Internasional ya. Ada juga Islam Semalaya ya, dan juga banyak universitas ini, dan mereka sangat maju. Tapi jangan kita lihat sekarang ya, mereka 50 tahun yang lalu itu sekolah di Indonesia, di luar negeri. Barulah mereka panggil pulang oleh kerajaan Malaysia, akhirnya mereka mengabdi, mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekarang terbalik orang Indonesia yang belajar ke sana. Ya sebenarnya tidak masalah juga sih ya. Sebab itu tanda-tanda peradaban sebenarnya. Dan ini kalau lihat dulu bangunan tertinggi dulu ya di dunia, Petronas, yang merupakan perusahaan minyak Malaysia. Jadi ini ikon Malaysia ya. Kalau di Indonesia kan ada ikonnya misalnya Tugu Selamat Datang gitu. Atau kalau di Jogja Tugu ya, itu ikon. Dan Malaysia ikonnya adalah ini. Tapi sekarang mungkin sudah dikalahkan oleh bangunan tinggi yang lainnya. Dan ini masih menjadi ikon di Malaysia. Ini sekedar pengetahuan kita tentang Malaysia. Semoga kita menambah sedikit lah wawasan kita tentang Islam di Malaysia. Karena Melayu di sana mayoritas, walaupun semakin sedikit jumlahnya ya, dengan masuknya suku-suku lain, tapi masih mereka memberikan perhatian kepada Islam. Dan karena mereka kerajaan ya, jadi raja itu bertanggung jawab terhadap agama dan budaya. Jadi yang dua itu tidak boleh diatur oleh Perdana Menteri. Makanya Islam di sana tetap berkembang, tidak bisa ditentu politik karena memang itu adalah urusan kerajaan. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.